الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ya, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak, pada kesempatan kali ini Ibu akan mengajarkan mengenai materi beriman kepada hari akhir. Nah, sebelum kita masuk pada pembahasannya, siapa yang tidak hadir pada kesempatan kali ini? Ya, alhamdulillah hadir semua ya. Nah, anak-anak, sebelum kita lanjut, terlebih dahulu kita berdoa agar pembelajaran kita diberikan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pembelajaran pada pagi hari ini dapat kita cerna sebagaimana mestinya. Oke, ketua kelasnya pimpin doanya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Nah, anak-anak, pada minggu lalu kita telah mempelajari mengenai rukun iman. Oke, siapa yang masih ingat ada berapa rukun iman? Iya, betul sekali bahwa rukun iman itu ada 6. Salah satunya adalah beriman kepada Allah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai iman kepada hari kiamat atau hari akhir. Oke, dibuka bukunya sekarang juga. Nah, anak-anak, perlu kita ketahui bahwa rukun beriman kepada hari akhir atau hari kiamat merupakan rukun iman yang kelima. Nah, rukun iman ini merupakan pilar-pilar keimanan seorang muslim. Seorang muslim itu tidak akan sempurna imannya tanpa mengimani rukun iman yang keenam ini. Jadi, jika kita ingin iman kita sempurna, maka kita harus mengimani rukun iman yang keenam ini. Di antaranya salah satunya adalah beriman kepada hari kiamat atau hari akhir. Nah, selanjutnya pengertian mengenai beriman kepada hari akhir. Ayo anak-anak, siapa yang tahu apa itu hari akhir atau hari kiamat? Iya, Syafira. Ya, betul sekali. Tepuk tangan dulu untuk Syafira. Nah, bahwa rukun beriman kepada hari akhir itu adalah mempercayai dengan sepenuh hati bahwa hari akhir itu akan ada, akan terjadi pada waktunya. Kita tidak mengetahui kapan hari akhir itu akan tiba, tapi Rasulullah itu sudah memberikan kita isyarat-isyarat akan datangnya hari akhir. Nah, kemudian pengertian mengenai hari akhir. Nah, hari akhir adalah hari di mana berakhirnya kehidupan seluruh makhluk di dunia ini, yakni terjadinya kehancuran bumi dan segala isinya secara keseluruhan. Dan semesta alam ini akan ikut hancur pula beserta segala isinya. Jadi di sini hari akhir adalah hari kehancuran bagi makhluk hidup, dunia alam semesta beserta segala isinya. Nah, anak-anak, pada hari itu tidak ada satupun planet yang akan tersisa. Semuanya akan hancur, termasuk bumi yang kita tempati ini. Meyakini datangnya hari akhir anak-anak merupakan rukun iman yang kelima.
Nah, orang yang tidak meyakini akan datangnya hari akhir termaksud golongan orang yang tidak sempurna imannya, karena beriman kepada hari akhir merupakan rukun iman yang kelima. Nah, anak-anak, setelah kita mempelajari mengenai pengertian beriman kepada hari akhir, kemudian kita lanjut pada jenis dan tanda dari hari akhir. Nah, hari akhir menurut kejadiannya itu dibedakan menjadi 2 jenis. Oke, dari anak-anak ada yang tahu? Iya, Muhammad Faiz, sebutkan. Iya, betul sekali bahwa menurut kejadiannya hari akhir itu dibagi menjadi 2. Ada yang namanya kiamat kecil dan ada yang namanya kiamat besar. Nah, kiamat kecil ini disebut juga kiamat sugra, dan kiamat besar ini disebut juga dengan kiamat kubra. Nah, kiamat kecil ini yaitu kehancuran sebagian kecil dari alam semesta. Contohnya itu seperti gempa bumi, longsor, kemudian gunung meletus, tsunami, kemudian banjir, dan kematian seseorang. Itu merupakan contoh dari kiamat kecil atau kiamat sugra. Nah, kemudian yang kedua ada yang namanya kiamat kubra atau kiamat besar. Nah, kiamat besar di sini yakni kiamat yang sebenarnya, yakni hancurnya seluruh alam semesta beserta isinya, beserta segala isinya, sehingga tidak ada satupun makhluk yang tersisa, entah itu manusia, tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan, dan seluruh yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Nah, itu merupakan contoh dari kiamat kubra atau kiamat besar. Nah, anak-anak, meskipun kita tidak mengetahui kapan terjadinya hari kiamat itu, tetapi Rasulullah sudah mengisyaratkan kita atau memberikan tanda-tanda kepada kita bahwa kiamat itu sudah dekat. Nah, tanda-tanda di sini ada 2. Oke, mungkin dari anak-anak ada yang tahu tanda-tanda tersebut. Oke, yang tahu angkat tangan. Iya, Muhammad Fain. Iya, ada tanda kecil dan tanda besar. Nah, yang pertama itu ada tanda kecil yang menunjukkan akan terjadinya kiamat. Dan yang kedua itu ada tanda besar yang menunjukkan kepastian hari kiamat itu akan terjadi secara dekat. Yang pertama adalah tanda yang menunjukkan akan terjadinya hari kiamat. Yang pertama itu munculnya berbagai fitnah. Nah, di kalangan masyarakat itu akan timbul berbagai fitnah yang menyebabkan masyarakat pada masa itu saling gaduh, saling mencemooh satu sama lain. Kemudian yang kedua, banyak bermunculan nabi-nabi palsu. Nah, dari sini setelah tanda kecil yang pertama muncul tanda kecil yang kedua, yakni banyak bermunculan nabi-nabi palsu. Banyak yang mengaku-ngaku dirinya sebagai utusan Allah, tetapi mereka itu semuanya kazab atau dusta. Dan yang ketiga adalah banyak kebohongan dan kesaksian palsu. Nah, di masyarakat ini banyak bermunculan kesaksian-kesaksian palsu dan kebohongan-kebohongan yang mereka lakukan. Kemudian yang keempat, riba berkembang pesat dan merajalela. Di kalangan masyarakat itu berkembang pesat riba, dan riba itu semakin merajalela. Dan yang kelima, anak-anak itu sudah tidak mendengar perkataan orang tuanya. Anak-anak itu banyak yang mendurhakai kedua orang tuanya. Itu merupakan tanda kecil yang menunjukkan akan terjadinya hari kiamat. Dan yang kedua adalah tanda besar yang menunjukkan kepastian akan terjadinya hari kiamat itu dalam waktu dekat. Nah, di sini Rasulullah sudah menceritakan atau mengisyaratkan kepada umatnya bahwa ketika hari kiamat itu telah tiba waktunya, akan ada tanda-tanda yang akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah terjadinya dufan. Nah, anak-anak,
Apa ada yang tahu apa itu dukhon? Iya, dukhon adalah kabut asap yang menyelimuti bumi selama 40 hari 40 malam. Yang kedua adalah munculnya binatang melata di dunia. Nah, binatang melata ini disebutkan bernama Dabbatul Ard yang membawa tongkat Nabi Musa dan cincin Nabi Sulaiman. Yang ketiga adalah turunnya Imam Mahdi. Nah, Rasulullah mengisahkan bahwa Imam Mahdi ini merupakan keturunan beliau. Yang keempat itu munculnya Dajjal. Nah, Dajjal ini merupakan orang atau makhluk Allah yang mengaku-ngaku sebagai Tuhan untuk disembah. Dan kemudian yang kelima munculnya Nabi Isa. Nah, Nabi Isa ini turun ke bumi bukan lagi bukan bertindak lagi sebagai nabi, melainkan dia diutus oleh Allah untuk membunuh Dajjal laknatullah alaih. Nah, kemudian yang selanjutnya setelah munculnya Nabi Isa alaihissalam, kemudian keluarnya bangsa yang paling brutal, yakni Ya'juj wa Ma'juj. Tanda yang ketujuh yakni terjadinya gerhana di arah barat, timur, dan jazirah Arab. Nah, yang kedelapan anak-anak, bertiupnya angin lembut dari timur atau dari daerah Yaman. Nah, angin lembut yang bertiup dari daerah Yaman ini akan mewafatkan seluruh kaum muslimin yang ada di bumi. Dan kemudian yang kesembilan, terjadinya matahari terbit dari arah barat. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai nama-nama hari akhir. Nah, hari akhir ini memiliki 6 nama. Oke, mungkin dari anak-anak ada yang mengetahui salah satunya. Iya, Atika Ufaira. Iya, hari kiamat atau hari kehancuran. Salah satu dari nama hari akhir adalah hari kiamat atau hari kehancuran. Nah, ada 6 nama hari akhir. Yang pertama itu hari kiamat atau hari kehancuran. Kemudian ada yang namanya Yaumul Ba'as atau hari kebangkitan. Kemudian ada yang namanya Yaumul Mashar atau hari perkumpulan. Kemudian ada juga yang namanya Yaumul Mizan atau hari penimbangan. Ada pula yang namanya Yaumul Hisab atau hari perhitungan. Dan yang terakhir, yang keenam, ada Yaumul Jaza atau hari pembalasan. Nah, setelah kita mempelajari nama-namanya, yang terakhir yakni hikmah beriman kepada hari akhir. Nah, anak-anak, banyak sekali ya hikmah yang dapat kita peroleh dari beriman kepada hari akhir. Nah, diantaranya yang pertama itu mendorong umat manusia untuk selalu taat kepada Allah dan ikhlas dalam menjalankan segala perintah Allah atau segala ibadah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kedua, bertindak dengan penuh tanggung jawab dalam menentukan pekerjaan agar tidak mendatangkan dosa atau tidak mendatangkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, menunjukkan perilaku yang terpuji di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, hendaknya setiap muslim itu selalu menunjukkan sikap terpuji di dalam kehidupan sehari-hari agar selamat di dunia maupun di akhirat. Oke anak-anak, mungkin pada penjelasan materi yang ibu bawakan ada yang belum dipahami. Jika ada yang belum dipahami, tolong ditanyakan. Ya, karena semuanya sudah paham, Ibu akan memberikan kesimpulan pada pembelajaran pada pagi hari ini, yakni mengenai materi beriman kepada hari akhir. Nah, hari akhir adalah hari berakhirnya kehidupan manusia di dunia ini, yakni hari kehancuran alam semesta beserta segala isinya, yakni hancurnya manusia, hewan, tumbuhan, dan segala yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Nah, beriman kepada hari akhir merupakan mempercayai dengan sepenuh hati bahwa hari akhir atau hari kiamat itu akan benar-benar terjadi. Tetapi kita belum tahu pasti
kapan terjadinya hari akhir itu. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan kepada kita, telah memberikan isyarat, telah memberikan tanda-tanda akan datangnya hari akhir itu. Nah, anak-anak, hari akhir atau hari kiamat itu dibedakan menjadi dua. Ada yang namanya kiamat sugra atau kiamat kecil, ada juga yang disebut dengan kiamat kubra atau kiamat besar. Nah, kemudian nama-nama hari akhir itu ada 6. Pertama itu Yaumul Kiamah atau hari kehancuran. Yang kedua ada Yaumul Ba'as atau hari kebangkitan. Yang ketiga itu ada Yaumul Mashar atau hari perkumpulan. Yang keempat itu ada Yaumul Hisab atau hari perhitungan. Yang kelima ada Yaumul Mizan atau hari penimbangan. Dan yang keenam itu ada Yaumul Jaza atau Yaumul Ad-Din, yakni hari pembalasan. Nah, anak-anak, itulah pembelajaran kita pada pagi hari ini mengenai beriman kepada hari akhir. Nah, sebelum kita pulang, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian mengenai mencari tanda-tanda hari akhir, baik itu tanda-tanda kecilnya maupun tanda-tanda besarnya. Dan Ibu akan periksa minggu depan. Nah, minggu depan harus selesai semua ya. Nah, sebelum kita pulang, Ibu ingin sampaikan kepada kalian, ketika sampai di rumah jangan lupa untuk membaca bukunya, mengulang pembelajaran kita pada pagi hari ini ya, agar pembelajaran itu selalu kita ingat, dan alangkah baiknya pembelajaran itu kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran pada pagi hari ini, marilah bersama-sama kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan Ibu tutup dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.